Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida, al-akhiri bila intiha. Alladzi khalaqal arda was sama wa ja'al Qur'ana lana huda washifa. Allahumma salli ala sayyidina azkal azkiya wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa du'ai la yusma'u wa amalan la yanfa'u. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Kita di bulan-bulan ini biasa memang kalau bahasa akhir tahun tuh yang urusannya ber Oktober, September, Oktober, November, Desember biasanya memang musim hujan. Tapi ini musimnya musim bencana tuh. Saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Padang, dari Sabang sampai Merauke, banyak mengalami musibah bencana, tanah longsor, banjir. Kitanya juga sama di Jakarta, yang kebakaran, yang dibakar, yang demo segala macam, sama semuanya dapat kebagian semua. Yang di kita yang tinggal kelihatannya enak, kita kelihatannya. Itu kalau kita lihat tuh Tanggul itu kan udah ngelebihi tuh, Jakarta mau tenggelam. Pernah lihat di TV tuh, di YouTube, Tanggul, kelelep. Itu menurut para ahli, kalau itu jebol tuh sampai ke Monas. Kena nggak kita? Ya syukur aja kena di sini, kebanjir. Apalagi sampai semata kaki, pantung-pancoran kan. Musibah, siapa yang kepengen? Tapi udah qadarullah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah ini tugas. Anda ingat satu hadis. Anda pernah dengar ini hadis udah lama sekali. Ketika ini masih zaman sekolah sanawiyah SMA. Dulu kita sering setoran hadis, Quran hadis pelajarannya. Di dalam hadis tersebut dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita semua, mau dia pejabat, mau dia presiden, dia menteri, ketua RW, ketua RT, sudah banyak nih, ada ketua RT, ketua RW, ada yang pejabat, ada yang raja, enggak lihat statusnya tuh, semua diborong namanya, sultan juga, raja juga, patih semua. Kumplit emang di dak ini apa aja ada. Kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tugasnya nih. Terjadi bencana luar biasa di Aceh tuh. Wah, udah bukan banjir lagi dah, bukan bandang lagi. Tanah keuruk, satu kampung tutup. Masya Allah. Ada yang mengatakan ini kayak tsunami kedua. Nah, kalau di negara Konoha, bukan kita, Konoha, banyak banget pencitraan. Ada nggak yang dipanggul-panggul? Ada pejabat datang manggul-manggul beras, buat ngapain? Itu kayaknya dia terinspirasi. Ada dulu satu cerita pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu seperti itu ceritanya. Kayaknya dia terinspirasi tuh, dia manggul-manggul beras tuh. Bukan di sini, bukan di negara kita, di Konoha. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar dalam satu riwayat, dia hampir setiap malam keliling kampung. Keliling, dia punya daerah tempat dia menjadi khalifah. Dia keliling kampung nih. Sayyidina Umar bin Khattab. Satu ketika beliau berkeliling kampung untuk ngecek rakyatnya kelaparan apa kagak. Sayyidina Umar dia keliling. Persis ketika dia menjumpai satu rumah, ada seorang ibu lagi ngaduk panci. Aduh, panci
Sayyidina Umar memandang dari jauh. Itu pancu gede diaduk. Geleduk, geleduk. Kalau daging gak bakalan bunyi gitu. Dia punya geleduk, geleduk. Dihampiri oleh Sayyidina Umar. Dia nguping dulu, dia lihat dulu apa yang dikatakan ibu tersebut. Anaknya nanya, "Bu, ini masak dari tadi udah berapa jam kagak matang-matang." "Udah, tidur aja dulu." Kata emaknya nih, "Tidur aja lu, ntar udah matang lu gue bangunin." Kalau bahasa orang Betawi, geleduk, geleduk. Sayyidina Umar ketika itu memandang dari jauh, dihampiri, dia dengar, nggak mungkin orang masak daging, masa bunyi geleduk-geleduk. Dihampiri, ditanya, "Wahai ibu, apa yang sedang kau masak?" Kata dia gitu. Nah sebelumnya Umar nih, sebelum dia bertanya seperti itu, nih ibu ngoceh dulu sebelum dia ngadu, ngoceh. "Nyesel gue milih siapa Umar, nyesel gue milih Umar jadi khalifah." Dia ngoceh tuh. Kalau sekarang nyesel dia milih siapa? Nggak ada di kono. Tuh ibu disampari oleh apa? Didatangi oleh Umar. "Ibu, apa yang kau masak?" "Aku memasak batu." "Aku masak batu," kata nih ibu. "Kenapa engkau masak batu?" "Emang kagak ada yang dimasak lagi." Kalau di padang pasir itu yang dimasak tuh gandum kagak ada, daging udah kagak ada. Yang kemarin kan yang kita bahas bulan lalu, kita bahas tentang daging yang haram jadi halal. Kalau ini kagak, batu. Kapan empuknya? Yang ada malah emot itu adukan kayunya. Kata Sayyidina Umar, "Apa yang kau masak wahai ibu?" "Aku masak batu." "Kenapa?" "Aku punya pemimpin namanya Umar, gak bertanggung jawab dengan rakyatnya." Sayyidina Umar gak pakai pikir panjang, dia pulang, dia ambil ke gudang, ke Baitul Mal, dipanggul tuh gandum, bahan makanan. Nah itu kayaknya begitu tuh dia ngeliat. Yang di Konoha tuh ada tuh namanya dari inisialnya apa, F apa Z, lupa saya Z. Dipanggul kan sama dia tuh. Ya dia ngikutin itu kayaknya tuh. Sayyidina Umar. Ya kan, bener gak? Bukan di sini, bukan di kita. Nanti kita di blacklist. Jauh kan. Dibawa itu karung, dia nggak banyak omong, dia kasih. Tuh pemimpin yang bener tuh begitu. Ada satu rakyatnya yang kelaparan, dia saban malam dia keliling. Ini kalau di Konoha pemimpin kita luar biasa nih. Ajar-ajar pemimpinnya. Gitu. Belum ada bencana udah bagi-bagi sembako, belum ada bencana. Kalau di Konoha gitu tuh, belum ada bencana udah bagi-bagi sembako. Ada pemilihan di Konoha. Kembali ke hadis tadi dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kenapa setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini letak pemimpin. Ya, ada satu lagi kaitannya dengan satu hadis. Dikatakan dalam satu hadis begini. Sab'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ini hadisnya berkaitan. Kelak nanti di saat tidak ada naungan, nggak ada naungan nih. Pada saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, nggak ada naungan, nggak ada atap-atapan begini. Sab'atu yujilluhumullahu ta'ala yawma la zilla illa zilluhu al-imamul adil. Nanti kelak di padang mahsyar ada naungan-naungan, salah satunya untuk pemimpin yang adil. Tuh, nanti kalau ada pemimpin adil dibikinin tarif sama Allah tuh pada saat di padang mahsyar. Di padang mahsyar dikatakan 500 tahun, ada yang dikatakan 5.000 tahun, tergantung dia punya amal perbuatan. Ada yang dikatakan seperti dia menunggu sampai tengah hari. Nah, nanti kita bicaranya panjang tuh. Tapi ini kenapa pada saat hadis tersebut dikatakan ada tujuh naungan, di saat tidak ada 7 naungan kecuali golongan yang pertama, imam yang pemimpin yang adil. Kadang-kadang kita mikirnya terlalu jauh. Presiden, menteri, apalagi namanya, pejabat-pejabat, kemudian anggota DPR, kemudian RT, RW. Enggak. Setiap kita di dalam hadis yang tadi Ani katakan pertama, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Ini kita nanti dimintain pertanggungjawabannya.
bagaimana kita memimpin mata kita, bagaimana kita memimpin jari-jari tangan kita, bagaimana kita memimpin kaki kita, bagaimana memimpin telinga kita. Semua nanti Allah minta pertanggungjawaban. Jadi nggak ditanya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau dia seorang ayah, dia akan ditanya bagaimana dia menjadi kepala rumah tangga yang baik. Kalau dia seorang ibu, dia akan ditanya bagaimana dia menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Kalau dia belum nikah, dia akan ditanya digunain umurnya buat apa? Ini kakinya buat apa digunain? Ini tangannya buat apa? Nanti pada saat dihisab, pada saat ditanya, gak bakal mulut kita yang akan jawab. Nih tangan kita akan menjawab. Perbuatan-perbuatan kita akan menjawab. Maka dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bukan jabatan kita yang paling kecil aja, sekup kepemimpinan kita di rumah tangga. Paling kecil lagi diri kita sendiri. Lebih banyak mana kaki kita hadirkan ke majlis taklim ketimbang pergi yang nonton bioskop, ketimbang pergi yang pamilis. Ya di sini kan ada ini. Udah pensiun dia. Udah pensiun dari pamilis. Dibikin guru baru ada di sini. Dan setiap kita akan, nah makanya di dalam hadis tersebut dikatakan ada nanti 7 golongan, di mana 7 golongan itu akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Yang paling pertama dan utama dicantumkan dalam hadis tersebut adalah pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita termasuk nih pemimpin yang adil, setidaknya buat diri kita sendiri. Mata kita lebih banyak kita gunain melihat Quran. Telinga kita banyakin mendengar nasihat-nasihat yang baik. Tangan kita gunakan untuk berzikir, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kaki kita langkahkan ke tempat yang baik. Waduh, ini kerjaannya ibadah, kerja mulu, gojek, tangan kita megang gas mulu, kaki kita kerjaannya jejaknya di mana? Bukan di gunung, bukan. Setiap perbuatan kalau diniatkan dia untuk beribadah kepada Allah, walaupun dia bekerja, yang pernah dikatakan ada seorang kuli tukang mecahin batu zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi ke Madinah, dia melihat ada tukang batu. Saat itu ketika bertemu Rasulullah, dicium tangannya, dengan tangan ini akan menghantarkan engkau ke surga. Ya Rasulullah, dia orang biasa cuma kuli batu. Ini tangannya tukang mecahin batu. Batu dipecahin, dijual ke pasar. Dia buat nafkahin anak istri. Jadi kita nggak usah mikirnya jauh-jauh dah. Tukang batu, tukang plester, tukang ngecor, yang kelihatan kerjaan-kerjaan standar, kerjaan-kerjaan bukan meremehkan, bukan. Kelihatan kerjaan-kerjaan kotor, tukang sapu, tukang sampah. Bisa jadi kerjaan dia itu yang menghantarkan dia ke surga ketimbang dia pakai dasi, pakai baju, jas, jabatan tinggi, tapi jadi tikus. Cuma naudzubillah, summa naudzubillah. Ini nggak bisa ngomong banyak, itu aja. Mudah-mudahan kita berdoa. Ini lagi banyak bencana, Allah angkat bencananya, Allah ganti dengan keberkahan. Baldatun taibatun warabun ghafur. Sama juga kita di rumah, di kampung kita, mudah-mudahan Allah jauhkan dari banjir, dari bencana, dari wabah. Allah mudahkan hidup kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah jauhkan kita dari bala bencana. Satu kesimpulan, ada satu orang pernah datang ke seorang kiai. Dia bertanya kepada kiai, "Kiai, saya ini maling. Ada nggak kiai amalan yang kalau saya nyolong motor, buka rumah orang kagak ketahuan? Catat nih amalannya ada nih. Maling." Kata ini kiai, "Ada. Lu baca ini lu nggak bakalan ketangkep, lu selamat." Dikasih amalannya sama tuh kiai. Dikasih amalan, dia amalin, dia datang lagi, "Kiai, bener Kiai, saya baca, saya bobolin rumah orang, motor, mobil, TV saya ambil, saya godong, nggak ketangkep." Kata kiai, dia nanya lagi, "Kiai, ente kan kiai, masa ngasih amalan buat orang nyolong?" Apa kata tuh kiai? "Itu amalan sebetulnya doa selamat, doa tolak bala.
Ente nyolong di dunia aja Allah kasih selamat, apalagi ente baca itu untuk keselamatan dunia akhirat. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Nah itu doa terus itu. Jangan diniatin buat nyolong. Maksudnya buat nyolong hati seorang, jangan. Bebas ini amalan. Viral nih amalan. Ini amalan dari kiai nih, dirasain. Tuh. Ijazahnya sekarang apa nih? Ini bukan cerita bohong, beneran. Ada aneh nggak sebutin kiainya, ada orang kiai. Akhirnya kata tuh orang, benar kiai, saya amalin itu saya selamat nyolong ya, apalagi ente amalan itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ada yang dapat al-fakir sampai yang bermanfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.